narasumber selanjutnya Laude Maharudin. Kepada Laude Maharudin sebagai Sekretaris Rumah Baca Al Hijrah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Presiden Kopi Kedai Dua Alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa ala umuruddin wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita berkumpul di Kopi Kedai Dua Alam ya. Saya tidak mengerti apa maknanya itu Kedai Dua Alam. Jadi unik juga namanya. Ya, kita cerita santai saja. Saya sangat salut dengan pemateri sebelumnya ya, dua orang. Saudara-saudara sangat memiliki bakat dalam paparan ilmu politik dan kepemudaan. Baik, berbicara tentang peran pemuda dalam menyongsong atau menyambut politik, saya cuma mau sampaikan sebuah lagu saja. Ada lagu dari saya yang mungkin ini kita sudah pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, akan tetapi saat ini kita lupa. Sepanggal saja saya akan nyanyikan. Semoga kita bisa sama-sama. Bangun pemuda Indonesia, sing tangan bajumu singsikan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa ya. Jadi dari lagu ini kita bisa mengambil hikmah bahwa pemuda itu sangat penting untuk membangun generasi bangsa ini. Nah, perannya sangat penting. Jadi peran pemuda itu untuk membangun bangsa ini tidak diragukan lagi. Mengapa saya katakan demikian? Ini sudah terjadi sejak tahun 1928 yang kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Nah, pada saat itu pemuda dari seluruh pelosok tanah air Sabang sampai Merauke berkumpul dan disitulah bersatu. Satu bangsa, satu bahasa, satu nusa. Nah, jadilah ya negara Indonesia yang saat ini kita duduk bersama-sama. Nah, kemudian Bung Karno juga menyebutkan, berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan ini dunia. Nah, 10 pemuda. Bagaimana kalau kita pemuda di Busel ini lebih dari 10 pemuda? Saya rasa kita juga bisa mengguncangkan ini daerah Busel. Nah, kemudian kita lihat saat ini banyak politik yang terjadi di Busel. Sebenarnya yang rusak itu adalah birokrasinya. Ya. Kita sadari bersama yang rusak itu adalah birokrasinya. Mengapa demikian? Karena mereka setelah membuat kelalaian dan tidak bertanggung jawab. Nah, disinilah peran kita untuk menyambut politik ke depannya ini. Kemudian kata politik, saya cuma mengutip satu teori klasik dari Aristoteles. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, itu menurut teori Aristoteles. Usaha yang diwujudkan oleh warga negara untuk mencapai kebaikan bersama. Kata kebaikan. Nah, akan tetapi yang kita lihat saat ini, pemimpin-pemimpin kita setelah mengutarakan janji di kampanye politiknya, setelah dia diangkat sebagai pemimpin, janji politik tersebut dilupakan. Nah, disinilah kita dimintai janji. Bagaimana kita berperan dalam menanggapi hal tersebut. Nah, selanjutnya saya cuma mau menggambarkan ada 3, mungkin tadi sudah disebutkan juga, agent of change, agent of social control, dan moral force. Nah, kita pemuda ini harus menjadi agen perubahan, di mana
agen perubahan ini yang harus kita lakukan adalah sering kita bertemu dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi agar kita dapat menghindari yang namanya money politik seperti apa yang disebutkan tadi. Nah, caranya kita berikan gambaran kepada mereka bahwa itu sebenarnya politik itu tidak kotor, dia bagaikan air yang jernih. Siapa yang mengotori politik itu? Yang mengotori politik itu adalah oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sebenarnya politik itu tidak kotor. Yang kotor adalah oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah peran kita pemuda sebagai agen of change. Yang kedua adalah agen of social control. Bagaimana kita memberikan atau membangun hubungan sosial kita dengan masyarakat sekitar. Nah, kalau dalam agama kita kenal dengan hablum minan nas. Nah, jadi jangan kita anggap itu hanya ada dalam agama, tidak. Tetapi kita membangun hubungan manusia dengan manusia, dengan masyarakat juga terkait dengan politik ini. Nah, oleh sebab itu, akan tetapi jangan kita pemuda menjadi of social control, tapi tidak menjadi of social control. Maknanya begini. Kita sebagai penjilat juga. Nah, seperti itu. Nah, artinya kita pemuda penjilat dalam berpolitik ini. Nah, itu kan tidak bagus. Kita jadi pemuda tapi kita menjilat dalam politik. Justru kita yang menjadi garda terdepan oknum tertentu untuk mendapatkan suara yang banyak. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita hindari adalah hal itu. Makanya kita memberikan social of control kepada masyarakat agar kita bisa terkontrol juga. Jangan kita ikut berpartisipasi dalam kampanye yang tidak benar. Katakanlah seperti ini contohnya. Kita pemuda datang ke rumah orang lalu memberikan ini uang, pilih saya. Atau pilih saya punya bos. Di mana letak peran pemuda kita? Disitulah kita tidak punya social of control. Yang terakhir, yang ketiga kita harus memiliki moral force atau moral yang baik. Nah, kita harus memiliki karakter yang baik. Pemuda yang baik, yang gagah itu adalah menunjukkan karakter yang baik ke masyarakat. Percuma kita berkoar-koar, tapi kita tidak punya karakter yang baik ke masyarakat. Sebentar kita sosialisasi. Setelah itu ternyata yang kita sosialisasikan ada orang-orang tertentu yang kita bawa dalam pertemuan itu. Nah, itu yang tidak benar. Oleh sebab itu, mari kita jadi tadi pemuda yang membangun generasi bangsa. Kita lihat saat ini banyak yang berkecimpung di dunia politik itu sudah orang-orang yang lanjut usia, sudah banyak yang tua, sehingga yang mereka pikirkan adalah bagaimana membangun usaha sendiri, gitu. Ibaratnya sudah tidak memikirkan lagi di negara. Saya sudah tua, saya pimpin negara supaya dia menjadi milik pribadi. Nah, itu saja. Jadi itu saja yang dapat saya paparkan. Jadi intinya kita harus menjadi agen of change, agen of social control dan moral force. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda tadi sempat mengungkapkan bahwa terjadinya kerancuan di daerah ini akibat kebobrokan atau kelemahan dari birokrasi khususnya di Busel. Apakah Anda punya data terkait itu agar tidak liar diskusinya? Atau misalnya ambillah contoh kasus tentang apa sehingga masyarakat juga bisa menilai bagaimana birokrasi atau pelayanannya terhadap masyarakat hari ini. Iya. Mengapa saya sebutkan demikian tadi? Ibaratnya saya rasa sudah beredar di sosial media terkait dengan dugaan kecurangan seleksi PNS tahun 2021. Nah, mengapa saya sebutkan demikian? Nah, ini terkait dengan peran pemuda politik ke depannya. Kalau kita tidak memilih nanti, kalau kita melihat hal ini, kejadian seperti ini, makanya tadi saya sebut birokrasi yang tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya. Seperti itu yang saya maksud. Nah, datanya sudah ada, saya rasa sudah tersebar di mana-mana bahwa 41 orang yang diduga melakukan kecurangan CPNS. Nah, itu beredar di media dan itu nyata. Tapi kita tidak tahu seperti apa kejadiannya di belakang. Akan tetapi birokrasi yang lalai dalam hal itu harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, di mana kenapa saya kaitkan dengan hal itu? Disitulah peran kita pemuda
untuk bagaimana bersatu ketika kita memilih pemimpin ke depannya agar tidak terjadi oknum-oknum seperti itu yang setelah melakukan kesalahan namun tidak bertanggung jawab. Seperti itu maksud saya. Cukup Saja yang saya saya kira kalau tentang itu sudah ada datanya ya. Itu salah satu contoh kasus yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya mungkin tadi Anda sempat mengungkapkan tentang bagaimana peran pemuda agar tidak ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kandidat. Ya, mungkin saya minta pendapatnya Saudara Asmar dulu. Bagaimana kira-kira, apakah itu dianggap negatif atau itu positif menurut pandangan Anda? Cek. Bismillah. Langsung saja. Kalau bicara bagaimana pemuda itu berpartisipasi dalam mensosialisasikan seorang calon, yang mungkin menurut saya itu baik-baik saja, karena di situ dari sudut pandangnya sendiri bahwa itu yang dia percaya bahwa punya kemampuan untuk bagaimana bisa duduk menduduki kepemimpinan. Namun pemuda ini yang perlu diantisipasi. Kalau bicara sosialisasinya mungkin bagus-bagus saja, tetapi penerapannya yang seharusnya diantisipasi. Seperti mungkin jangan ada penerapan yang menggunakan praktik manipolitik itu. Karena di situ tadi bagaimana kita yang membawakan perubahan ke arah yang baik sesuai dengan makna dari Taufik Abdullah tadi, bahwa kita membawa orang baru yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun dengan makna ini, maka dari itu yang perlu diterapkan bahwa praktik-praktik yang baik juga. Tapi kalau seandainya yang kita terapkan adalah praktik yang buruk juga, lantas bagaimana dengan peran kita sebagai pemuda yang sesungguhnya itu? Mungkin itu saja mungkin. Cukup. Selanjutnya bagaimana dengan Saudara Ardian? Kira-kira Anda sepakat dengan pernyataannya Saudara Asmar atau justru tidak sepakat, atau justru sepakat dengan Saudara Maharudin? Saya persilakan. Tos. Ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman sekawan saya tadi tentang gagasannya, apakah boleh dan tidak ketika sosialisasi itu ada kandidat, apakah dianggap negatif atau positif? Ya kira-kira begitu ya. Kalau menurut pandangan saya, setiap pemuda itu wajib mempunyai figur publik yang tepat lah. Artinya kita berangkat sendiri, ada keinginan kita memilih figur. Artinya bahwa ketika kita punya keinginan figur yang tepat, maka kita berhak untuk mensosialisasikan. Namun di sini yang perlu kita tanamkan bahwa kita lakukan sosialisasi kandidat dengan cara yang lebih efektif. Artinya cara yang lebih baik. Tidak ada unsur-unsur manipolitik di dalamnya. Karena berangkat dari kalau kita berangkat dari rasa pribadi bahwa inilah calon pemimpin yang tepat menurut kita kaum pemuda, khususnya pribadi masing-masing, maka itu kalau menurut saya itu dibenarkan. Namun yang menjadi kendala di sini, kalau kita mencari dasarnya, apa yang menjadi dasar ketika tidak bisa kita mensosialisasikan kandidat yang kita inginkan? Kan itu tidak melenceng juga dari itu menjadi dasar demokrasi kita juga bersama. Mungkin saya langsung saja persilakan Saudara Maharudin untuk menanggapi. Jadi begini,
Maksud saya peran pemuda dalam menyambut politik itu, kita ini kan semua punya hak, ya. Siapapun yang kita bawa itu kita punya hak. Namanya juga kita berpolitik. Politik itu bukan hanya milik seseorang, milik semua. Akan tetapi kita ini harus memberikan contoh yang terbaik. Begitu. Kita sudah menyatakan bahwa kita adalah agen of change, perubahan, memberi perubahan. Akan tetapi yang kita bawa bukan misi yang bagus. Begitu. Contohnya begini, kita boleh memperkenalkan kandidat siapapun, itu hak kita. Akan tetapi jangan sampai kita terlibat tadi money politik. Ya, begitu. Maksud saya seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya kita lanjut pada narasumber selanjutnya, yaitu Laode Safrin Masud sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Penyambung Lidah. Kepadanya saya persilakan. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host kita, kakak saya, ya sekaligus seorang yang presiden dari Kedai of Dua Alam. Luar biasa ini. Jadi saya sedikit bahagia dengan adanya diskusi kita bersama ini, karena bagaimanapun kita pemuda ini akan menjadi ujung tombak ke depan pembangunan untuk negara kita, atau lebih sempitnya untuk kabupaten kita yang tercinta ini. Temanya sangat menarik, bagaimana peran pemuda menyongsong tahun politik. Jadi kita berbicara pemuda, sebenarnya saya hanya ada 2 faktor atau 2 cara untuk bagaimana kita pemuda berperan dalam politik ini. Yang pertama itu pembelajaran karakter dulu untuk kita pemuda. Karena kalau kita berbicara langsung mau terjun tanpa ada karakter yang baik, nah ini mubazir, ini percuma. Bisa jadi juga seperti yang dikatakan saudara-saudara saya yang 3 tadi, ujung-ujungnya terjun money politik lagi, politik yang salah lagi. Nah ini percuma, gitu. Jadi itu langkah awal menurut saya, karakter kita dulu. Setelah itu untuk bagaimana kita terjun di masyarakat menyampaikan. Mungkin saya tanggapi sedikit. Bagaimana langkah-langkah untuk membentuk karakter yang baik itu menurut Anda? Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya. Jadi, kalau untuk membentuk karakter, saya rasa kita dari sekolah dasar itu sudah mempelajari. Atau sering kita kenal dulu dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di situ semua mencakup di dalamnya. Karakter kita bagaimana, diajar, kenegaraan ini bagaimana, agar apa yang kita lakukan ke depan, ya bisa bukan sepenuhnya benar lah, tapi minimal tidak merugikan orang lain. Jadi untuk berbicara karakter yang baik, saya rasa kita harus memiliki sifat yang cerdas, bertanggung jawab, jujur, dan lain halnya. Nah itu tugas kita, untuk bagaimana sama-sama kita mempelajari, sama-sama kita mengajarkan, supaya ke depan kita bisa lebih baik bersama, gitu. Ya. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Terus saya lanjut di kedua. Jadi setelah kita punya karakter terbentuk dengan baik, selanjutnya kita terjun langsung ke dunia politik. Karena dengan kita terjun langsung, kita dapat merubahnya. Karena begini, kalau berbicara merubah sih sebenarnya kita terlalu munafik juga mungkin. Saya rasa mungkin dikikis pelan-pelan supaya bagaimana politik kita ini semakin lama semakin ke arah yang benar. Karena bayangkan ya, menurut data statistik Badan Statistik, jumlah pemuda milenial di negara Indonesia itu sekitar 74,93 juta. Bayangkan, di angka 74,93 juta total pemuda milenial yang ada di Indonesia. Kita coba bayangkan ke 74 juta ini sadar tentang politik. Bayangkan, apa yang kita tidak bisa lakukan? Jika Bung Karno menyatakan dengan 10 pemuda bisa menguncangkan dunia, bayangkan 74 juta. Atau janganlah setengahnya. Saya rasa kita bisa merubah semua ini.
Jadi lagi-lagi setelah kita sadar karakter kita tercipta dengan total yang banyak tadi, apa yang kita bisa lakukan? Gitu. Jadi terus berbicara tentang, saya kecilkan lagi sedikit ya ruang lingkupnya tadi Indonesia. Untuk kita, daerah kita tercinta Buton Selatan. Jadi di Buton Selatan ini untuk birokrasi dan legislatifnya berapa orang sih dari kalangan pemuda? Apakah sampai 10%? Jadi kita mengharapkan perubahan dari kalangan pemuda di ruang lingkup yang dua saja tadi, birokrasi dan legislatif, kita tidak ada. Bagaimana kita mau merubah? Gitu. Terus berbicara politik ini, money politik atau apapun segalanya itu. Saya rasa untuk menghilangkan itu barang bukan mustahil sih, tapi mungkin sulit sekali. Kenapa saya katakan sulit? Karena memang model politik kita sudah seperti itu. Untuk terjun ke dalam harus punya yang namanya uang, atau bahasa gaulnya itu you have money, you have power. Kamu punya kekuatan, kamu punya uang, kamu punya kekuatan. Gitu. Jadi tidak usah kita pungkiri lah yang namanya money politik itu. Saya rasa di mana-mana ada. Dan kotornya lagi, Tapi begini, bagaimana caranya untuk meminimalisir meminimalisir money politik itu? Terus bagaimana perannya pemuda di situ? nah, ini menarik. Jadi begini, itu kembali ke topik saya yang pertama tadi, atau langkah pertama, karakter. Saya rasa kalau kita sudah punya karakter, hal-hal seperti itu kita bisa kikis pelan-pelan. Karakter yang jujur itu bagaimana, yang benar itu bagaimana, yang bertanggung jawab itu bagaimana, kayak gitu. Jadi saya rasa ketika kita punya karakter yang benar, untuk meminimalisir atau memperkecil yang namanya money politik, pelan-pelan saya rasa bisa. Tapi mungkin butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin lebih dispesifikkan perannya itu seperti apa, bukan hanya kita berbicara oke lah kita sudah punya karakter yang baik, tapi peran-peran langkah-langkah seperti apa ketika kita punya karakter yang baik untuk meminimalisir yang namanya money politik ini, menurut Anda seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi kalau berbicara langkah-langkah, menurut saya seperti yang dikatakan Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda, Ketua Aliansi Mahasiswa Buton Selatan, itu sudah lumayan bagus lah. Karena dengan kita membentuk organisasi-organisasi kecil, terus menyebarkan di masyarakat bagaimana itu politik yang benar, bagaimana itu karakter yang benar, saya rasa itu bisa meminimalisir yang namanya money politik. Jadi kita coba bayangkan begini. Kita kan di Batauga ada aliansi mahasiswa, ada organisasi yang saya ikut sendiri, kelompok mahasiswa penyambung lidah rakyat. Jadi bayangkan kalau bukan cuma dua ini, jangan setiap lingkungan lah, mungkin terlalu kecil, tapi setiap kelurahan atau desa punya organisasi seperti ini, yang dimana tugasnya menyampaikan ke masyarakat bahwa politik yang benar itu seperti ini, karakter yang benar seperti ini. Saya rasa mungkin cepat atau lambat kita pasti bisa meminimalisir yang namanya politik yang kotor seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saya sambung yang tadi. Jadi ketika kita terlibat langsung, saya kembali di awal yang bagaimana tadi kita di Buton Selatan di wilayah birokrasi dan wilayah legislatif itu sangat kecil. Jadi bagaimana kita untuk bisa merubah ini, kita sebagai pemuda, kayak gitu. Karena saya rasa pemuda juga ini bisa. Kalau kita bersatu, saya rasa bisa. Jadi dengan kita langsung terjun ke dalam, kita di wilayah-wilayah itu, kita pun bisa bergerak lebih luas untuk bagaimana supaya kesejahteraan kita masyarakat, dalam hal ini kita lebih kontekskan lagi pemuda, kita bisa maju bersama, kayak gitu. Mungkin cukup sampai di situ dulu apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi pernyataan dari atau penjelasan dari Saudara Safrin terkait dengan bagaimana peran pemuda
menyongsong tahun politik ke depan. Politik ini kan identik dengan kekuasaan. Kekuasaan itu ada karena adanya terpilihnya seorang pemimpin. Menurut Anda, kriteria seorang pemimpin yang ideal itu seperti apa? Gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini menurut pandangan saya pribadi ya, karakter seorang pemimpin yang ideal. Sebenarnya sih simpel kalau menurut saya. Karakter yang baik itu menurut saya cerdas. Artinya dalam hal ini berbicara pendidikannya harus yang bagus lah. Jangan pendidikannya itu ibaratkan beginilah, pendidikan yang tidak baik itu maksudnya tiba-tiba muncul ini untuk berbicara track record pendidikannya pun tidak kelihatan gitu. Menurut Anda seberapa besar pentingnya latar belakang pendidikan seorang pemimpin itu? Menurut Anda seberapa besar, bagaimana pentingnya itu latar belakang pendidikan seorang pemimpin itu? Latar belakang pendidikan saya rasa penting, bahkan bisa katakan juga sangat penting. Hanya kan begini, pendidikan juga bukan tolak ukur bahwa dengan pendidikan yang tinggi dia sudah bisa, artinya lebih baik dari yang tidak terlalu tinggi begitu. Lagi-lagi saya kembali ke karakter tadi. Kalau karakternya kita sudah baik, sudah bagus, ditunjang lagi dengan pendidikan yang tinggi, ini calon pemimpin menurut saya yang wow lah. Tapi kalau tidak punya pendidikan juga, ini parah juga. Walaupun juga kita sudah bertanggung jawab atau apapun dan tidak berpendidikan, ini yang parah menurut saya. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Saya kembalikan ke host. Baik, itulah penjelasan dari saudara Safrin Masud tadi. Terima kasih. Mungkin saya beralih di saudara Mahrudin sebagai sekretaris Rumah Baca Al Hijrah.